kemarin yang sudah saya lakukan ada Bu Eni, kemudian Pak Budi, mungkin lain kali Bapak Ibu yang lain tergantung tugas yang akan saya hadapi. Dan juga nanti untuk Bu Eni dan teman-temannya itu semoga bisa bersama semua dan menjadi partner saya. Nanti apabila Bapak Ibu guru tertarik, saya siap membantu. Dan baiklah Bapak Ibu, saya mulai dengan destinasi budaya positif. Dari yang akan saya sampaikan pertama adalah disiplin positif dari lain-lain kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi lingkungan kehargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma itu dapat kita ibaratkan ketika panjenengan bayangkan kita sedang mengangkat tangan kita, berdua diri kita berhadapan dengan teman kita, dan yang kita pegangnya adalah badan gerakan. Dan teman kita yang lain itu berusaha untuk membuka dan mengambil apa yang kita ada di dalam pegangan kita. Apakah kita akan melepaskan kira-kira pada itu barang yang berharga sekali bagi kita? Saya yakin jawabannya tidak. Kenapa? Ini menandakan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu. Kemudian perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan melemahkan karakter, ilusi bahwa semua penempatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang kita selama ini lakukan kepada siswa ketika kita menghukum atau apa, kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol mereka, tapi sebenarnya tidak. Kalaupun itu bisa, itu hanya bersifat sementara. Kemudian siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Selama ini yang kita lakukan adalah stimulus respon, dan kita akan membuatnya menjadi teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi menurut teori kontrol kita bisa memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwa menurut teori kontrol dan semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Dengan hal itu, disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Blazer itu saling berkaitan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini terkait dengan makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita akan terjadi tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi yang kita harapkan apa? Disiplin yang muncul dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternal atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan yang disebut dengan teori motivasi. Kita kembali ke diri kita sendiri. Apa motivasi kita melakukan sesuatu? Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman kita sendiri atau siswa dikatakan. Kalau kita masuk, kita jam kerjanya jam 7 misalnya. Kita kalau datang jam 7 lebih sekarang ada si presiden. Berarti nanti kita akan terakumulasi kekurangan murid kita selama sekian bulan yang akan diimbas pada NPWP kita ini. Berarti kalau kita masih motivasi itu, berarti kita masih punya apa? Motivasi yang muncul apa? Motivasi dari apa? Eksternal atau ekstrinsik, bukan dari diri sendiri. Karena apa? Karena hukuman atau mendapatkan imbalan. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu karena untuk menghargai diri sendiri, saya adalah bekerja dan saya sudah dapat kontrak ketika di awal jadi PNS, saya harus datang tepat waktu, saya harus melayani siswa. Seperti itu, berarti yang muncul dari diri kita adalah motivasi dari dalam atau ekstrinsik. Yang artinya apa? Kita akan bisa jadi diri sendiri. Dan akan muncul apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Yang bagi siswa akan muncul satu apa? Keyakinan kelas. Jadi kenapa di BM kita selama ini banyak yang ditolak? Jadi saya tahunya itu setelah masuk ke dalam gunung gerak. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sebenarnya dibuat dengan siapa? Kita memiliki nilai kebajikan misalnya hormat. Kita berikan kepada anak dalam kelompok. Terus kemudian hormat itu apa saja yang menjadi indikator hormat? Nah, anak-anak mulai di situ. Kemudian kelompok lain kita bagi dengan nilai misalnya kebajikan gotong royong. Apa tuh yang menjadi nilai gotong royong? Ada yang menuliskan sendiri. Sehingga mereka yang akan apa? Berkomitmen untuk melakukan apa? Keyakinan kelas yang mereka buat sendiri dengan motivasi dari dalam, bukan dari paksaan. Kalau kita yang membuat itu bukan jadi sebuah kesepakatan, kemudian kita datangani oleh mereka sendiri dan diketahui oleh wali kelas yang nanti akan kita rekap menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu prosesnya. Kemudian berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu yang menjadi 5 posisi kontrol yang ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan,
Tuhan dan merayakan keyakinan. Kemudian realitas atau hubungan kita berbeda, kita bisa memahami pada orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran berbeda. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan dan hidup atau survive, kemudian penguasaan atau power, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, belonging, kemudian kesenangan, fun dan kebebasan, freedom. Kemudian apa makna kata disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa disiplin yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang akan dilakukan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini yang dianggap kita bahwa disiplin itu kita seperti kalau siswa kita itu mungkin mereka merasa tertekan, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini karena takut hubungan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa. Terima kasih demikian paparan saya tentang budaya positif. Sebenarnya, jadi mari kita gali bersama